Islam itu indah dan pagi hari ini kita membahas tema antara aku, kamu, dan ibumu. Masya Allah, tepuk tangannya dong jamaah. Masih semangat ya Bu, Pak, Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut nih jamaah, yuk kita sama-sama tonton video tayangan. Ini sudah berapa kali mereka bertengkar dan memaafkan. Wah ini menarik banget ya, yuk kita tonton bareng-bareng jamaah. Ini dia. Halo Ustaz Syam, kira-kira sudah berapa kali tuh mereka bertengkar dan saling memaafkan tuh, kira-kira? Wallahu alam. Tapi lebih sering saling menerimanya, saling ridhonya itu. Masya Allah, tabarakallah. Wah, bagus banget ya videonya. Nah, aku mau tanya nih Ustaz Syam. Ini ada pertanyaan nih, kalau misalkan ya suami tuh rezekinya pas-pasan gitu. Mana nih yang harus diutamakan? Apakah istri atau ibunya? Misalkan ibunya tuh membutuhkan juga nih uang gitu untuk kebutuhan. Nah, istri pun juga ya dapur kan harus tetap ngebul dong. Nah, itu bagaimana nih sebagai seorang suami untuk membaginya gitu. Silakan Tasya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Betari Tapi Guru Kusat Maulana Habib Syauqi, para alim ulama, para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu itu atau orang tua itu termasuk orang yang wajib dinafkahi kalau dalam keadaan kekurangan dan anaknya dalam keadaan berkelebihan. Maksudnya apa? Memang yang paling pertama dulu adalah kepada diri sendiri. Nafkah itu kepada siapa dulu Bu? Diri sendiri. Baru setelah itu kepada istri dan anak. Setelah itu kalau ada kelebihan dan orang tua memang juga membutuhkan, maka dia sang anak juga wajib memberikan kepada ibunya. Ada kisah tuh subhanallah, ada seorang suami ngomong kepada istrinya, istriku mama mau pinjam duit. Apa kata istrinya? Ngapain? Jangan kau pinjamkan kepada mama. Subhanallah. Kenapa nggak boleh? Karena dia nggak bakal bisa bayar. Makanya kalau dia nggak bisa bayar, jangan kita pinjamkan, kasih aja semua. Subhanallah. Ini istri solihah yang ternyata tahu keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kalau ditanyakan lagi kewajibannya kepada siapa? Liyunfiq dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah tidak membebankan kepada seorang laki-laki itu untuk melebihi daripada batas kemampuannya. Jadi berapa dia miliki, segitu dia nafkahkan, segitu yang dia infakkan. Maka dari sinilah pandai-pandainya seorang dalam mengatur rumah tangga. Kalau memang kebutuhan pokoknya sudah terselesaikan, kebutuhan yang premiernya sudah daripada terselesaikan semuanya, maka bolehlah seorang istri memberitahu kepada suaminya, berikan kepada ibu karena ibu juga sangat membutuhkan. Janganlah pernah pelit kepada orang tua karena dia adalah pintu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya masih terngiang-ngiang curhatnya ibu tadi yang mengatakan saya ridho dan ini lebih membahagiakan dibanding uang. Kenapa kira-kira ibu tadi itu lebih bahagia dibandingkan uang? Karena dia ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Allah kalau sudah ridho kepada kita, kita akan bahagia meskipun kekurangan materi, meskipun kekurangan daripada apapun itu, karena keridhaan Allah yang kita cari. Salah satunya ada pada ridho orang tua. Masya Allah. Jadi ridho Allah yang kita cari ya. Betul. Jadi memang istri dulu, istri, anak. Kalau ada kelebihan ke orang tua. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Ini masih pada mau curhat nggak? Mau ya? Ya mau lah pasti, karena kita mau masuk nih ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Tunjuk tangannya. Ayo ibu silahkan. Insya Allah, ibu dari mana? Namanya siapa? Dan mau curhat sama siapa? Silahkan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma dari Majelis Taklim Miftahul Ridwan Al-Wafa dari Cugenang Cianjur. Masya Allah. Boleh Ustadz Maulana Habib Syauqi kita dengarkan nih curhat dari ibu ini, Masya Allah. Curhatnya apa bu? Ustadz gini, saya mau tanya. Kan ada yang gak ada rumah, katanya dia menjanjikan mau ngasih hasil. Tapi yang menggadaikannya gak mau gitu. Jadi yang punya rumahnya
mau ngasih, tapi yang punya uangnya gak mau gitu. Gini, ada teman. Ada teman. Ya, nggak dari rumah. Gak ada rumahnya. Ya, kata yang punya rumah, nanti kamu dikasih hasilnya. Kata yang punya uang, nggak usah. Tapi Jadi dia keke. sakedap teman ibu gadai rumah orang gitu. Iya. Oh, gadai rumah orang, yang punya rumah bilang nanti akan dibagi. Ya, Kasih lebih Yang pegang uang siapa? teman saya. Teman ibu. Ya. Nah, kenapa teman ibu nggak mau bagi? Katanya takutnya haram apa gimana? Oh. Gitu mata saya mau tanya teh, gimana ya? Bisa gak diterima uang itu halal enggak gitu? Oke, baik. Ya, silakan Ustaz Maulana, bagaimana? Meminjam sesuatu dengan menggadaikan sesuatu barang. Nanti ini saya pinjam uang 1 juta. Tapi saya supaya aman, ini saya gadaikan. Kalau saya tidak bayar berarti ini kan miliknya kan. Maka kalau ada namanya mudharabah bagi hasil, tapi bagi hasil. Kalau bangkrut bagi bangkrut. Ya, iya. Sanggup nggak itu? Oh. Nah, tapi jangan juga yang digadaikan milik sendiri. Jangan gadaikan barang orang. Milik Itu yang salah. Ya, milik teman ke teman gitu. Ini susah, temannya mana, tempatnya siapa ya? Jadi sebaiknya aku pinjam uang sama Habib Sauki. Iya. Saya pinjam tapi saya gadaikan rumah. Iya. Nah, ini kita bagi hasil kalau ada usaha hasilnya. Iya. Maka itu boleh diambil karena sebagai bagi hasil. Oh, gitu ya. Ya, tidak ada masalah karena mudharabah dalam hukum Islam ada yang namanya bagi hasil. Tapi tidak boleh menentukan jumlahnya. Iya. Pokoknya tiap bulan saya kasih kamu 100.000. Salah. Yang menentukan itu nggak boleh sebenarnya. Menentukan hasil itu nggak boleh. Tapi berapapun pendapatannya itu. Ternyata bulan ini kita cuma dapat 50. Berarti berapa dapatnya? 25 gitu. Tapi kata yang punya rumah, pokoknya nanti kamu dikasih sama saya kalau saya punya. Itulah bahayanya. Oh, nggak dibicarakan. Itu namanya mendahului takdir. Gitu. Ini yang bahaya ini. Iya. Oh nanti saya kasih ini nanti jatuhnya nanti riba dan sebagainya. Iya gitu. Bahaya. Takutnya gitu katanya Pak Ustadz. Jangan. Yang mana bagus, untung bulan ini ternyata tidak ada pembeli. Untungnya cuma 10.000, berarti 5.000. Itu pun sebenarnya bagusnya 60-40. Karena yang berusaha yang tadi 60 itu kan, Iya, ini cuma betul. modal doang. Baik. Nah, kalau dari Habib Syauqi bagaimana, Habib? Ya, Silahkan. benar apa kata guru kita Ustadz Maulana. Ya, cuman sekali lagi jangan sampai kita malah ngasih angin sorga. Ngasih angin sorga udah dipasti entar ya. Nanti saya kasih keuntungannya sekian banyak. Saya kasih keuntungannya sekian persen. Jangan kamu ngasih angin sorga, takut yang datang hembusan angin neraka. Ya, jangan. Nah, apalagi urusan-urusan seperti ini, muamalat yang ada sangkut pautnya itu nanti bisa membawamu ke sorga ataupun ke neraka. Na'udzubillah ya. Maka hati-hati jangan sampai gara-gara urusan dunia seperti ini, urusan uang ya itu bisa jadi uang panas tuh yang akhirnya malah jadi mudarat akhir dapatnya. Ya terima kasih. Insya Allah. Nah, udah nanti bilang ke teman ibunya kayak gimana coba? Ayo, kayak mana bilang nah? Kalau ada hasil kasih, kalau nggak ada ya udah gitu. Ya, oke. Makasih Pak Masya Ustadz. Allah. Ya udah Ibu di sini aja Bu. Nah dia modalnya modal tenaga, modal waktu, modal pikiran. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Habib Syauqi. Terima kasih juga Ibu. Ya, Masya Allah. Ibu boleh di sini aja Bu. Karena Alhamdulillah nih jamaah tidak terasa ya perjumpaan kita sudah selesai. Terima kasih jamaah sudah menonton Islam itu Indah sampai selesai. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu lagi. Saya Betari Ayu, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih sekali lagi guru-guru kita yang luar biasa. Ustadz Syam, Ustadz Maulana Habib Syauqi ya atas ilmunya yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.